Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kamu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bertemu lagi dengan Miss Eka dalam mata pembelajaran tematik. Nah, hari ini pada hari Selasa di tanggal 12 Januari 2021. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu subtema 2. Nah, seperti biasa, Miss Eka ingatkan untuk abang dan kakak tonton video ini dari awal sampai akhir agar materi yang Miss Eka jelaskan bisa kamu pahami dan ketika mengerjakan latihan bisa mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Kita mulai pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan dan diridhoi oleh Allah. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Nah, di sini Miss Eka ingatkan abang kakak untuk materi kita kali ini yaitu ada di subtema 2 pembelajaran ketiga dan keempat. Memudahkan kamu mengikuti pembelajaran hari ini, silahkan ambil buku paket tema 6 kamu dan langsung buka subtema 2 di PB2, PB3 dan PB4. Kita lanjut. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan kegiatan membaca tentang manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara, siswa dapat menyebutkan manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menjelaskan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi berdasarkan rumusan gagasan utama pada setiap paragrafnya. Yang ketiga, dengan kegiatan latihan, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat, dengan kegiatan membaca bacaan tari Kelana Topeng, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam tari. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada mata pembelajaran kita hari ini. Langsung saja di materi kita yang pertama, yaitu pada pelajaran PPKN. Ayo membaca. Miss Eka mengingatkan, ketika Miss Eka membaca di sini, kamu juga Miss Eka minta untuk membaca senyap di dalam hati, kemudian menyimak apa yang Miss Eka baca. Manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Artinya, dalam melaksanakan hak tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara Indonesia atas terpenuhinya hak yang dimiliki. Salah satu contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Manfaat lain bisa dipahami berdasarkan pemenuhan hak warga negara. Contohnya, manfaat atas pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemenuhan hak ini sangat bermanfaat bagi peningkatan perekonomian warga negara Indonesia dan mengurangi jumlah pengangguran. Adapun pemenuhan hak atas perlindungan hukum jelas akan bermanfaat bagi terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, akan terciptanya kehidupan yang harmonis antar warga negara Indonesia dan antara warga negara dengan pemerintah. Untuk pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan sangat bermanfaat dalam menciptakan kesejahteraan umum. Masyarakat yang sehat dapat menjalankan segala kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehingga tercipta kesejahteraan umum. Menciptakan kesejahteraan umum ini juga merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Nah, dari teks yang sudah kita baca, Miss Eka juga yakin kamu pasti sudah menyimak, yaitu manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Miss Eka selalu mengatakan dalam hal apapun itu, baik itu kita
sebagai anak, kemudian sebagai siswa, apalagi dalam lingkungan, dan kemudian kita diposisikan sebagai warga negara. Nah, sebelum kita menuntut hak yang akan kita peroleh, alangkah lebih baiknya kita melaksanakan ataupun melakukan kewajiban kita terlebih dahulu. Semua itu harus dilakukan secara seimbang ya abang kakak. Nah, apabila kamu sudah melakukan kewajiban kamu dengan sebaik mungkin, maka kamu juga layak dan pantas mendapatkan hak kamu. Contohnya sebagai warga negara. Nah, di sini dijelaskan banyak ya manfaatnya. Contohnya dimulai dari pemenuhan hak atas pendidikan, kemudian fasilitas umum, kemudian pelayanan kesehatan, kemudian perlindungan hukum. Nah, jadi masing-masing bagian itu memiliki manfaatnya tersendiri. Contohnya saja pemenuhan hak kamu atas pendidikan. Nah, apa manfaatnya bagi kehidupan kita? Hak kamu sebagai warga negara yaitu mendapatkan pendidikan yang layak. Contohnya saja Indonesia itu wajib belajar 9 tahun. Nah, kenapa program itu diadakan? Agar nantinya kamu atau kita warga Indonesia sebagai siswa itu bisa mengenyam pendidikan itu minimal 9 tahun, yaitu sampai taraf SMP ya abang kakak. Nah, jadi manfaatnya nantinya itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia. Nah, ini biasanya setiap hari Senin saat upacara bendera kamu pasti mendengarkan, yaitu saat pembacaan UUD 1945. Jadi salah satunya yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sama untuk di bagian-bagian yang lain seperti bagian kesehatan, kemudian tadi yang bisa saya jelaskan perlindungan hukum, kemudian di bagian untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, jadi masing-masing memiliki manfaat. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, manfaatkanlah hak yang sudah diberikan dan yang kita dapatkan. Kemudian silahkan lakukan kewajiban kita dengan sebaik mungkin. Nah, beralih dari materi PPKN, kita berlanjut ke materi IPA. Nah, abang kakak masih ingat kan kalau untuk pembelajaran IPA kemarin kita membahas mengenai masa pubertas. Di materi kali ini kita akan melanjutkan membahas mengenai masa pubertas. Nah, jadi untuk di tema 6 ini memang yang kita bahas di materi IPA yaitu mengenai masa pubertas ya abang kakak, karena memang kan kamu juga saat ini sudah pasti ada beberapa mengalami masa pubertas tersebut. Nah, masa pubertas itu dapat dibedakan dengan masa kanak-kanak atau masa anak-anak. Nah, untuk mengetahui kamu saat ini sudah memasuki masa pubertas atau masih anak-anak, dapat kamu lakukan dengan menjawab secara jujur pertanyaan-pertanyaan dalam tabel berikut. Nah, isilah tabel dengan tanda centang pada kolom yang tersedia. Untuk kolom kesimpulan isi berdasarkan jawaban atas 5 pertanyaan yang tersedia. Nah, jika jawaban lebih banyak pada kolom sudah, berarti kesimpulannya kamu itu sudah memasuki masa pubertas. Sebaliknya, jika jawaban itu lebih banyak pada kolom belum, berarti kamu masih di masa anak-anak atau kanak-kanak. Nah, di sini ada latihan. Nah, kolom diisi oleh anak laki-laki. Kemudian di sini juga ada kolom diisi untuk anak perempuan. Nah, Miss Eka kemarin lupa membuat keterangan ini latihan. Di sini Miss Eka catatkan. Latihan. Silahkan kamu kerjakan. Nah, tidak dikerjakan dua-dua ya abang kakak. Ini berdasarkan kamu. Kalau kamu laki-laki, maka kamu mengisi kolom untuk anak laki-laki. Kalau kamu anak perempuan, silahkan isi kolom di tabel untuk anak perempuan. Nah, jadi kalau misalnya kamu sudah mengalami, maka kamu centang di bagian yang kolom yang sudah. Kalau kamu belum mengalami, maka centanglah di kolom yang belum. Nah, nanti kesimpulannya kalau lebih banyak kamu sudah mengalami, maka kesimpulannya kamu sudah mengalami masa pubertas. Nah, kemudian kalau jawabannya itu ternyata kamu lebih banyak mengisi di kolom belum, berarti kesimpulannya adalah kamu berarti masih di masa kanak-kanak, belum mengalami masa pubertas. Jadi silahkan jawab dengan sejujurnya dan sebaik mungkin. Nah, kalau malu jangan malu, karena memang ini kan pembelajaran kita. Lagian pun ini hanya antara kamu dengan Miss Eka. Jadi kan Miss Eka akan periksa langsung. Nanti Miss Eka akan lihat di antara kamu siapa yang sudah mengalami masa pubertas, kemudian ataupun kamu yang belum mengalami masa pubertas. Jadi jawab dengan sebaik mungkin ya abang kakak. Silahkan kerjakan di buku latihan kamu. Ingat ya, kamu hanya mengisi sesuai dengan jenis kelamin. Kalau kamu laki-laki maka silahkan diisi untuk
kolom yang anak laki-laki, kalau kamu anak perempuan silakan diisi untuk kolom yang anak perempuan. Nah, selanjutnya untuk materi SBDP, coba kamu perhatikan gambar yang Miss Eka tampilkan. Nah, menurut kamu, coba diingat-ingat kembali di pembelajaran di kelas sebelumnya kan untuk materi SBDP, baik itu kelas 4, kemudian kelas 5 juga kita kemarin sudah banyak belajar mengenai jenis-jenis tarian. Nah, dari gambar yang Miss Eka tampilkan, tahukah kamu ini tarian apa? Iya, pasti Miss Eka yakin kalau kamu melihat, kamu pasti hampir keseluruhan pasti menjawab ini tari topeng, Miss. Nah, kenapa? Karena dia menggunakan properti topeng. Iya, nah memang benar ini adalah tari topeng, tapi nama lengkapnya adalah tari kelana topeng. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tari kelana topeng. Tari kelana topeng itu merupakan bentuk karya tari tunggal. Nah, sebelum kita lanjut, apa itu karya tari tunggal, abang kakak? Iya benar. Nah, tari tunggal itu adalah tarian yang ditarikan oleh seorang penari. Seorang berarti dia hanya menari sendiri. Itulah kenapa dinamakan tari tunggal. Jadi, tari kelana topeng ini ditarikan dalam bentuk karya tari tunggal. Tari ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari kelana topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putra atau lelaki ya. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji. Cerita itu tentang Raja Kelana Sewandana yang sedang jatuh cinta. Gerak-gerik tarinya itu menggambarkan Prabu Kelana yang sedang menghias diri. Ada gerak mengatur rambut, ada gerak menghias kumis, ada gerak menata pakaian, ada juga gerak yang sedang bercermin. Nah, iring yang mengiringi tarian itu merupakan seperangkat gamelan Jawa. Penari saat mempertunjukkan tari kelana topeng menggunakan busana, diantaranya ada celana, kain, sabuk, selendang, penutup kepala, hiasan dada, hiasan tangan, dan hiasan kaki. Tari kelana topeng ini ditarikan kurang lebih selama 15 menit. Penari menggunakan topeng selama menarikan tari kelana topeng. Pemakaian topeng oleh penari secara terus-menerus selama menarikan tarian ini sehingga membuat kagum para penonton. Penari tetap bersemangat dan lincah dalam bergerak meskipun memakai topeng. Nah, dari teks yang kita baca, kita itu bisa menyimpulkan bahwa dalam satu tarian itu kan terdapat unsur-unsurnya. Masih ingat atau tidak yang sudah Miss Eka ajarkan? Nah, kali ini kita ulang kembali. Nah, jadi di tari kelana topeng ini dijelaskan bahwa unsur-unsur tariannya itu dimulai dari gerakannya, kemudian menceritakan tentang apa atau temanya, kemudian ditarikan oleh siapa, apakah itu laki-laki dan perempuan, kemudian bentuk karya tarinya. Nah, dan yang terakhir itu ada namanya properti yang sudah kita pelajari, yaitu alat yang mendukung dari tarian tersebut. Nah, kalau di sini kan menceritakan bahwa tari kelana topeng ini bentuk karya tari tunggal, kemudian ditarikan oleh seorang pria, kemudian tariannya ini menceritakan tentang Prabu Kelana yang sedang jatuh cinta. Nah, gerakannya itu berisi tentang bagaimana dikatakan seorang pria yang sedang jatuh cinta, yaitu menghias diri ya. Dari mulai kalau lelaki itu kan menyisir rambut, kemudian menghias kumis, kemudian menata pakaian, dan kemudian bercermin. Nah, kemudian mohon maaf tadi ada yang tertinggal, iringan tari. Nah, salah satu unsur dari tari itu adalah iringannya. Nah, iringan untuk tari kelana topeng ini menggunakan seperangkat gamelan Jawa. Jadi kan sudah pernah kita pelajari juga, gamelan itu ada yang gamelan Bali, kemudian ada gamelan Jawa. Nah, jadi untuk tari kelana topeng ini karena dia berasal dari Yogyakarta, maka dia diiringi oleh seperangkat gamelan Jawa. Kemudian properti yang digunakan banyak ya. Ada topeng, yang pasti yang utama itu topeng karena memang ini adalah tari kelana topeng. Kemudian kalau untuk busana, properti busana itu seperti celana, kain, sabuk. Sabuk itu ikat pinggang ya abang kakak. Kemudian ada selendang, ada penutup kepala atau biasa kita bilang hiasan kepala, hiasan dada, kemudian tangan dan kaki juga dihias. Nah, jadi itulah unsur-unsur yang terdapat dalam tari kelana topeng. Nah, tari kelana topeng tadi menutup materi pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita membahas di 3 materi pembelajaran ya, yaitu PKN, kemudian SBDP, kemudian tadi kita juga mempelajari materi IPA mengenai pubertas.
Nah, untuk tugasnya itu ada satu, yaitu kamu mengisi kolom berdasarkan masa pubertas yang dialami oleh anak perempuan dan anak laki-laki, yaitu disesuaikan dengan jenis kelamin kamu ya abang kakak. Jadi tidak perlu diisi keduanya, nanti kamu akan ribet mengisinya. Jadi disesuaikan kamu mengisinya untuk anak laki-laki atau anak perempuan. Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih kamu sudah mendengarkan Miss Eka menjelaskan materi. Kemudian terima kasih untuk kamu yang setiap harinya mengirim tugas tepat waktu. Nah, tetap semangat, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Insya Allah pandemi ini kita tetap berdoa agar segera berakhir sehingga kita kembali ke sekolah. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.